Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mulai persekutuan doa pada pagi hari ini, di mana kita mau memfokuskan diri kita untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenarannya ya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita berikan salam kepada sisi kiri, kanan, depan, belakang. Paling sedikit 5 orang. Katakan, Tuhan Yesus kita baik. Berlindung padanya kan bersorak-sorai, yang bernaung padanya kan bersorak-sorai.
dengan tepuk tangan yang meriah, sehingga Tuhan juga berbahagia. Dia melihat pagi ini, wow, anak-anakku 2000 orang ini bernyanyi dengan hati, memuji dan menyembah dengan hati, karena Tuhan bersabda, Tuhan bertata di atas pujian anak-anaknya. Amin. Percaya? Jadi kalau kita memuji, kita lupakan segala utang piutang. Kita lupakan segala masalah, kebencian atau dendam apapun. 2 jam ini kita hanya berfokus kepada Tuhan. Kita bayangkan Tuhan ada di depan kita. Tuhan melihat kita. Apapun penderitaan kita, apapun masalah kita serahkan hanya kepada Tuhan. Amin. Yuk, kita mau bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh Kau izinkan ya Bapa untuk bersekutu denganmu, memuji, menyembahmu dalam roh dan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, kami mohon percepat langkah teman-teman yang belum tiba di tempat ini, agar kami boleh bersama-sama merasakan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami boleh bersama-sama Tuhan menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu akan ada perlindungan, di dalam tangan-Mu akan ada kesembuhan, bahkan di dalam tangan-Mu akan ada damai sukacita menyertai kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berdoa dan berjaga Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan sama Tuhan. Saat ini adalah saat yang benar-benar tidak baik-baik saja. Tuhan juga tahu keadaan anak-anaknya. Begitu banyak godaan di luar sana ya. Begitu banyak penyesatan-penyesatan di sana sini. Dan begitu banyak hujatan bagi anak-anak Tuhan. Tapi kita percaya dan kita imani, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi anak-anaknya. Tuhan selalu memberi kekuatan dan perlindungan bagi siapapun yang dianiaya dan ditindas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penyelamat. Tuhan kita adalah juru selamat satu-satunya yang hidup. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang dia akhir. Kita imani, kita nyanyikan doa ini supaya kita juga memperoleh berkat yang melimpah dari Tuhan. Berdoa dan berjaga.
Roh Kudus, kami mau waspada dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati. Mari kita mau terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur dalam segala perkara apapun. Meskipun mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah, sedang terpuruk, sedang rasanya sudah putus harapan, tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu bersyukur dan memohon kepada Tuhan. Karena di dalam rasa syukur kita, Tuhan akan turun tangan. Di dalam rasa syukur kita, Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Kau hiasi kehidupanku.
Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat yang selama ini Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kau selalu memberi harapan dan membuka pintu-pintu jalan keluar untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di tempat ini masih banyak ucapan syukur dan terima kasih kepadamu. Tak habis-habisnya Tuhan, kami bisa membalas apa ya Tuhan, segala apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur punya Yesus yang seperti-Mu, yang rela berkorban di atas kayu salib demi menebus dosa kami anak manusia, termasuk dosa-dosa kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Silakan duduk. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini dari sejak lahir sampai sekarang pasti diberkati Tuhan, pasti dilindungi sama Tuhan. Kalau tidak, kita tidak ada di tempat ini, termasuk saya dan teman-teman semuanya. Untuk itu kami mau mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan kuasa Tuhan. Karena dengan kita bersaksi, kita mempermalukan iblis. Dengan kita bersaksi, kita menguatkan yang lain yang mungkin, sama, saya juga mengalami hal yang sama. Jadi kita saling menguatkan. Ayo, ada yang mau menyaksikan kuasa Tuhan? Ayo, Bu Hiani, silakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu bapak sekalian. Puji Tuhan, pada hari yang indah ini saya boleh datang lagi dalam persekutuan doa pagi ini. Saya ingin memberikan kesaksian. Waktu Pope Francis datang di sini, saya udah apply untuk ikut misa di sini, tetapi karena susah, satu lingkungan hanya dapat 2. Jadi anak saya apply yang waktu saya di Sydney, anak saya apply di Singapura. Pada yang pertamanya saya nggak dapat. Tapi pada last minute, 1 hari sebelum Pope Francis kasih misa, anak saya kasih kabar bahwa Mami katanya, Mami udah dapat kuota untuk ikut misa sama Pope Francis di Singapura. Jadi saya bersyukur, saya percaya Tuhan, saya selalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya ingin ikut misa sama Pope Francis, tetapi saya tidak dapat. Saya sedih, saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik. Jadi tiba saatnya waktu anak saya kasih tahu, aduh saya sungguh bergembira, saya sungguh senang sekali. Dan pas tanggal 11-nya saya harusnya berangkatnya tanggal 11. Lupa, saya tanggal 10-nya saya harus berangkat. Jadi tanggal 11 baru dapat tiket. Saya udah beli tiket dulu untuk pulang ke Singapura, tapi akhirnya dapat sore, dapat bawah, saya dapat kuotanya. Jadi buru-buru saya ganti tiket. Puji Tuhan, untuk masih ada seatnya di SQ. Jadi saya bisa datang di Singapura tepat waktunya, dan besoknya saya boleh ikut misa sama Pope Francis. Sungguh sangat bahagia. Anak saya juga bilang, Mami mujizat ya, Mami kok bisa dapat. Teman Grace juga katanya udah apply, tapi nggak dapat. Jadi saya bersyukur, itu karena kemurahan Tuhan, dan saya tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Itu aja, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bu Hiani. Masih ada lagi yang mau menyaksikan? Sekecil apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Bukan karena hebat dan gagahnya kita, tapi karena Tuhan izinkan. Ya, mari ada lagi yang mau menyaksikan? Wah, beri aplaus. Shalom dan selamat pagi teman-teman. Oke, ini kejadian sih sudah beberapa minggu yang lalu. Kemarin ini saya sekeluarga pergi, ceritanya naik ferry. Nah, cuma karena kita booking tiketnya telat, jadi tiket tuh udah fully book gitu. Pas saya sekeluarga berempat masuk ke ferry, itu udah full semua. Tak ada sih seat yang bolong-bolong gitu, satu di sini, satu di situ. Anak saya itu kan masih kecil, jadi nggak mungkin kita duduk terpisah. Jadi saya masuk ke yang lantai bawah, full, ada satu bolong-bolong, satu sini, satu situ, satu situ. Anak saya kan nggak bisa duduk pisah ya, karena masih kecil. Terus saya naik ke lantai 2-nya. Lantai 2 pun begitu, nggak ada yang
break sederet 4 orang nggak ada. Oke, ya udah, saya udah bingung. Aduh gimana ya Tuhan? Terus ya udah, pas on the way mau turun ke bawah, saya pikir saya mau nanya petugasnya gitu. Ada yang colek saya. Excuse me katanya. Iya, just open that door, buka pintu itu katanya. Saya bilang, saya lihat pintunya, itu pintu kecil, kayak pintu toilet. Terus saya bilang, oh sorry, I'm not going to toilet. Saya nggak mau ke toilet, saya bilang. Iya enggak, buka aja katanya, buka aja pintunya. There are seats there, dia bilang gitu. Ya udah saya bodoh-bodoh saya dengerin lah. Begitu saya buka, itu di situ di dalam, itu kayak VIP-nya Ferry. Ada 10 seat, sisa 4 seat. Sisa 4 seat, persis bangku yang kita mau, dan duduknya hadap-hadapan. Coba. Itu luar biasa gitu. Maksudnya saya langsung bilang, aduh terima kasih Tuhan, itu bener-bener loh. Pas 4 seat yang tersisa dan hadap-hadapan. Jadi kita sekeluarga bisa duduk hadap-hadapan dengan anak saya. Jadi habis itu saya cerita sama teman saya, aduh puji syukur, Tuhan puji syukur. Jadi saya merasa kasih Tuhan tuh luar biasa sekali. Jadi teman-teman, saat apapun kita, saya merasa kita selalu have faith, berimanlah pada Tuhan, karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan telat, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih. Makasih Bu Sri, betul sekali ya yang Bu Sri katakan tuh ya. Hal-hal yang sepele yang kita anggap, itu mah kebetulan aja. Jangan salah Bapak Ibu, itu bukan suatu kebetulan. Dan kita percaya, anak Tuhan yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dia tidak pernah akan diterlantarkan ya. Sekecil apapun, soal seat di kapal, soal misalnya nih hujan lebat di tol, atau soal apapun, itu Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan akan melindungi anak-anaknya. Ada lagi? Ayo, Ibu Linda Wijaya yang sudah lama cuti ini. Nah, biasanya Ibu Linda Wijaya ini juga banyak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ayo Bu Linda. Ibu Linda ini adalah guru line dance. Wow, luar biasa. Halo, shalom. Waduh, aku kaget nih ditodong begini nih. Soalnya kesaksian yang dulu-dulu itu sudah habis. Ya memang saya pernah dulu kesaksian kalau saya tuh sakit ya. Sakit parah lah pokoknya. Tapi puji Tuhan, kesaksian saya untuk hari ini, saya udah lebih hebat. Maksudnya gini, jauh lebih sehat dari sebelumnya. Memang dulu saya bilang, saya tuh terima kasih karena Tuhan mengingatkan saya akan sakit saya yang saya tidak tahu. Tapi dengan berjalannya waktu, nggak mungkin lah kalau ginjal kita satu dibuang, terus kita sehat-sehat aja, bener nggak? Nggak mungkin kan? Tapi saya tuh ya selalu percaya diri dan positive thinking. Karena saya berpikir begini, penyakit itu, kita bisa melawan penyakit itu dari diri kita sendiri. Betul kan? Kalau kita bilang, aduh gue gak enak badan nih, gue gak ikut deh, gue rasanya gak enak. Ya gak enak beneran. Ya, jadi kita tuh harus benar-benar melawan itu penyakit. Dan saya pikir, kalau kita lawan itu penyakit, dia takut. Kenapa? Kita punya Tuhan Yesus. Benar kan? Nah, jadi kesaksian saya pagi ini yang ditodong sama Ibu Herlina, saya cuma mau kasih tahu. Memang sih kadang-kadang tuh saya udah hampir 2 tahun loh. Ginjal saya dibuang hampir 2 tahun. Tapi saya jalankan kegiatan saya seperti biasa. Kalau misalnya memang kayaknya capek, ya udah saya berhenti line dance-nya gitu. Tapi ya syukurlah puji Tuhan. Sampai dengan saat ini saya masih bisa berdiri di depan sini, masih sehat, bisa ketemu teman-teman semua. Betul kan? Jadi untuk teman-teman yang misalnya ada penyakit, lawan dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul kan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya. Nah, kesaksian tuh nggak harus yang heboh Bapak Ibu. Kesaksian tuh dari hal yang kecil-kecil. Ibu Linda ini, waduh, mengalami operasi berkali-kali ya. Luar biasa.
mungkin kalau kita nggak bersandar sama Tuhan, kita nggak mampu. Masih ada lagi Bu Like yang sudah menundukkan kepala. Bu Like ini juga udah melayani Tuhan udah puluhan tahun ya. Ayo, ada lagi? Beri aplaus dan buat Bu Like. Tadi kesaksian Bu Hiani mengenai Paus Fransiskus, saya juga mau beri kesaksian. Sebenarnya waktu dibilang Paus itu akan datang ke Jakarta, itu saya nggak terlalu antusias untuk datang ya. Tapi nggak taunya kakakku yang dari Guam, Amerika aja kepingin datang. Dia bilang tolong kalau ada tiket kita pergi ya. Jadi ya mau nggak mau saya datang dong nganter dia gitu kan. Tapi ternyata pas sudah deket itu kakakku sakit, jadi dia nggak bisa ke Jakarta, nggak jadi. Oke, aku tenang lagi. Terus kira-kira pertengahan Juli itu orang Depa itu WA saya, orang Depa, dia bilang ibu dapat privilege untuk mau ikut gitu dalam misa Paus. Ya saya bilang oke lah kalau begitu saya sudah dapat ya oke, saya mau gitu. Dan dia suruh 2 orang lagi pengurus, kalau bisa pengurus katanya untuk ikut. Jadi kita bertiga ya. Sampai detik-detik dekat tanggal 5 itu kita kan dibikin grup ya, grup dalam satu bis. Itu tanggal 2-nya itu tiba-tiba saya jam 2 pagi itu saya buang-buang air. Terus jadi saya nggak berlama-lama, saya langsung ke dokter siangnya. Aku ke dokter, terus dikasih obat. Tanggal 3 udah segeran tapi masih, dan obatnya udah habis, cuma dikasih sehari gitu. Jadi saya ke dokter lagi. Saya bilang, dok tolong dong dok, aku tanggal 5 mau ke GBK. Tolong kasih obat yang tokcer gitu ya. Jadi saya tuh waktu sakit diare itu, waktu malam-malam tuh saya bilang gini, Tuhan tolong saya. Terus itu melilit ya, nggak enak. Saya bilang, Tuhan sakit. Itu pokoknya saya tuh memang suka mengadu gitu ya dengan Tuhan, keadaan saya seperti apa. Saya bilang, Tuhan tolong sembuhkan, saya bilang gitu. Dan terus dokternya kasih obat. Puji Tuhan tanggal 4 saya sudah segeran, dan tanggal 5 udah benar-benar sehat. Terus saya ke GBK. Itu jam 10 udah sampai di sini ya, jam 10. Jam setengah 1 sudah duduk, padahal misanya baru jam 5. Tapi ya sudah, kita nikmati aja. Terus kita misa. Nah, waktu sebelum misa itu saya bawakan juga intensi dari beberapa orang yang titip doa kepada saya. Terus saya bawakan dalam hati ya, dalam intensi itu, dalam misa itu. Terus itu Paus kan waktu datang itu saya dapat di tribun lantai 4 kan kecil ya, Pausnya kecil. Dia dada-dada dan dia kasih berkat itu, saya tuh bisa terharu loh ngeliat. Saya nggak mau lihat slide, saya lihat bener-bener Pausnya. Itu saya terharu, saya pengen nangis gitu, dan saya tuh yang terucap tuh Yesus, yang terucap saya tuh gitu. Itu kayaknya tuh bener-bener memancarkan wajah Yesus ya. Jadi kalau orang-orang tuh kan pada applause gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat konser atau apa, mungkin karena kecantikannya atau kegantengannya atau kehebatannya, heboh segala macam. Tapi Paus kok sederhana seperti itu, udah tua kok orang bisa gitu ya tersentuh. Saya pikir ya itu karena Yesus ya terpancar dari wajahnya itu gitu. Nah udah kayak ngikutin itu, terus cuman sayangnya khotbahnya dan doa umatnya nggak ngerti ya, karena pakai bahasa Itali dan bahasa apa sih? Ya, jadi daerah gitu ya. Jadi aku nggak ngerti. Tapi ya udahlah, saya pikir itu aku nikmati aja. Itu saya pikir seperti bahasa roh aja gitu. Dan saya sungguh sangat bersyukur setelah pulang dari situ saya dapat WA dari orang itu intinya khotbah Paus seperti apa. Jadi kita harus menjadi pendengar firman dan pelaku firman. Terima kasih. Terima kasih Bu Like. Mari kita mau tanggapi kesaksian teman-teman kita ya. Dari Hiani, dari Linda, dari Like, dan tadi
ini dari Ibu Sri ya. Betapa Tuhan itu selalu blessing bagi anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya jatuh sendirian. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For Lord, Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Benar, terima kasih Tuhan atas segala apapun yang terjadi, yang boleh Kau izinkan terjadi dan boleh Kau dampingi di dalam menghadapi hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita masih mau memuji Tuhan ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji dengan gegap gempita, dengan api Roh Kudus yang menyala-nyala. Mari kita serukan nama Tuhan, nama segala nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Siapa namanya? Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, yes, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya.
Oh Tuhan percaya yang meminta untuk namanya. Beri keprian buat Tuhan. Saya lihat di atas kepala Bapak Ibu Saudara sekalian, api Roh Kudus sudah menyala. Silakan duduk. Kita mau masuk lebih dalam untuk menyembah Tuhan. Kita tutup mata kita bayangkan bahwa Tuhan ada di depan kita. Tuhan memeluk dengan penuh kasih. Tuhan menatap kita dengan penuh kasih seorang bapa kepada anaknya. Dia tahu setiap pergumulan dari anak-anaknya. Karena pencobaan yang boleh diizinkan terjadi adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Percayalah hanya kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu yang ada di dalam hatimu, pergumulanmu, keputusasaanmu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku.
Anak-anakku yang terkasih, hendaklah kau tetap setia dan jangan jauh daripadaku. Lakukan 5 senjata dari surgawiku, maka engkau akan dilindungi dari segala mara bahaya apapun. Jangan kau bersahabat dengan dunia, karena dunia akan menyesatkanmu. Tapi bersahabatlah dan intimlah denganku. Lakukan firmanku, puji dan sembahlah aku, dan bacalah kitab suciku. Lakukan dengan segenap hatimu, maka engkau akan dilindungi dari segala bahaya apapun. Karena tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Roh Kudus yang kuberikan kepadamu sebagai seorang penolong, Dia yang akan selalu mendampingi dan mengingatkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami merasakan Tuhan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau melihat kami pribadi lepas pribadi. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu. Kuduskanlah tubuh jiwa roh pikiran kami agar kami layak dan pantas menjadi kepanjangan tangan-Mu. Agar kami layak dan pantas dianggap sebagai anak Tuhan. Tidak menjadi batu sandungan ya Bapa. Tuhan, ini saatnya kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan pewartaan yang daripadamu. Kau telah mengirim anakmu yang terkasih Ibu Yeni di tempat ini ya Bapa. Urapi dia dengan segala apapun dan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan pada hari ini Tuhan semuanya berasal daripadamu. Dan kami imani, kami percaya sabda yang sudah kau sampaikan tidak pernah akan sia-sia, tapi boleh masuk ke dalam tubuh jiwa roh pikiran kami dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, bersabdalah Tuhan. Amin. Silakan Bu Yeni. Baik. Maaf kalau untuk firman-Nya ditayangkan di LCD atau tidak untuk tema kita pada pagi hari ini. Ada ya? Roma 10 ayat 9. Oke. Kita mulai dari yang baris sebelah sini. Oke, baik. Nanti yang selanjutnya baru yang sebelah kanan. Yuk kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Iya, kalau kita membaca firman ini, maka kita bisa memetik ada 2 hal yang ingin Tuhan katakan dalam hal ini. Berarti iman dan percaya itu sifatnya internal dan eksternal. Internalnya apa? Di dalam hati. Eksternalnya apa? Dinyatakan, diucapkan melalui kata-kata. Kenapa? Karena kalau iman itu cuma di dalam hati, orang melihat dengan apa? Tingkah laku. Dengan apa? Perbuatan dan yang paling cepat biasanya apa? Perkataan. Jadi apa yang ada di dalam hati itu biasanya dinyatakan melalui perkataan, melalui mulut dan bibir. Jadi kenapa dikatakan kalau kita percaya maka kita dibenarkan. Tetapi kita juga diwujudkan dengan perkataan yang kita ucapkan. Kalau orang percaya terus yang diucapkan beda, gimana tuh?
nggak sinkron. WL tadi di sini kan kata-katanya puji-pujiannya luar biasa ya. Saya sampai bilang tuh kalau kita mendengarkan pujian dari awal sampai tadi itu penyembahan, rasanya itu udah tercakup sebenarnya intinya di dalam firman yang akan kita dengarkan. Saya nggak tahu lagu-lagunya itu biasanya didoakan, dipilih ya. Dan sungguh luar biasa saya merasakan ada lagu yang kemarin itu sempat muncul di saya, pada lagunya tuh udah lama banget gitu. Tapi tiba-tiba tadi ada. Ya. Dan kemudian ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Tapi tiba-tiba tadi dinyatakan di dalam salah satu pujian itu. Jadi sebenarnya ketika kita hadir di sini, pujian, penyembahan, dan juga firman serta doa, semua merupakan satu kesatuan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Coba yang merasa sangat diberkati, angkat tangan duluan. Wah, semuanya ya. Tadi cepet banget ya gitu. Biasanya kan kalau yang amat sangat yang duluan gitu, belakangan ya saya diberkati enggak ya, saya diberkati enggak. Luar biasa sekali PD di tempat ini. Ya, sebelum saya sampai lupa mengenalkan diri karena udah kenal dengan Ibu Koordinator, kemudian kenal. Saya ini datang jauh banget. Tadi sampai cuman berapa ya? Iya, 200 menit tapi nolnya hilang 1. 20 menit. Jadi saya itu dari Pulau Mas, jadi paroki tetangga. Ya. Berarti di sini kalau tadi saya bilang jauh banget ternyata dekat, berarti di sini semuanya masih mudah-mudah banget. Iya kan? Beri tepuk tangan bagi kita semua. Iya. Oke. Iya. Terus kemudian untuk pertama kita mau bahas dulu firman Tuhan ya, karena saya mau masuk di dalam tema. Kemudian firman Tuhan yang selanjutnya diambil dari Matius 16 ayat 5 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, saya mau say hello sama, tadi baru nggak kelihatan ada Ibu Cynthia di sini. Dulu adalah tetangga saya di Pulau Mas. Ya. Puji Tuhan saya berjumpa lagi. Ya, tadi waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, tadi firmannya cukup panjang ya. Tapi kita tahu intinya ada di dalam tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Apa sih korelasinya? Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira di sini ada nggak sih yang tahu kalau orang atau kaum Saduki itu kayak gimana sih? Atau mungkin yang orang Farisi deh, yang orang Farisi. Kan kalau kita baca firman tuh sering banget ya gitu, pasti dikit-dikit ada orang Farisi. Berdoa paling depan ya. Ya, itu salah satu wujudnya. Jadi saya ingin berbagi sedikit. Jadi pada zaman dahulu, jadi zamannya Yesus, kalau orang-orang Saduki itu adalah orang dari kalangan yang terhormat. Mereka biasanya adalah bangsawan dan mereka itu status sosialnya itu tinggi, ya. Jadi mereka biasanya adalah orang-orang yang memiliki kekayaan. Oleh sebab itu mereka lebih punya power, punya hak suara lebih besar, dan akhirnya mereka juga bisa menduduki, menguasai kehidupan beragama. Mungkin kalau kita di Katolik nggak terlalu jelas ya, tapi kalau di gereja tetangga kita itu ada
yang namanya penatua gereja, betul. Nah, kalau penatua gereja itu biasanya mereka itu bukan pendetanya ya, tapi mereka adalah orang yang mengelola atau mengusahakan gereja-gereja tersebut atau persekutuan komunitas-komunitas tersebut. Jadi biasanya mereka itu memiliki power dan hak suara yang tinggi gitu ya. Tapi kalau di gereja kita itu yang namanya Dewan Paroki, ketua Dewan Parokinya siapa? Romo, ya kan? Ya, jadi yang paling tinggi tetap Romo. Nah, kalau di sana berarti pendeta ada di bawah penatua. Dan itu kira-kira gambaran dari, kan susah ya ngebayangin, jadi mungkin kayak gitu. Jadi orang Saduki. Tapi di dalam kenyataan imannya itu, orang Saduki itu nggak percaya sama yang namanya kebangkitan. Nggak percaya yang namanya malaikat, roh, iblis, itu nggak ada. Jadi mereka cuman tahu hidup di dunia ini, udah gitu kalau meninggal ya udah. Jadi bisa dibayangkan kan, kalau mereka cuman nganggap kehidupan di dunia ini sebagai hidup, berarti segala sesuatunya dari lahir sampai mati itu diperjuangkan untuk hidup yang di dunia ini, karena abis itu nggak ada apa-apa lagi, iya kan gitu. Beda dengan kita dong ya. Siapa di sini yang mau masuk surga? Semua. Berarti kita sini luar biasa. Karena itu kita pada hari ini mau datang ke sini, ya. Terus kalau orang Farisi itu apa sih? Kan sering banget tuh. Jangan, aduh dikit-dikit tuh orang Farisi gitu. Kerjaannya apa biasanya? Mengecam Tuhan Yesus, ya. Nah, terus orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu sebenarnya orang-orang awam. Mereka itu rajin belajar agama, rajin belajar kitab Taurat. Jadi sehingga mereka menguasai kitab Taurat itu. Orang Saduki juga, tapi mereka cuma ambil 5 kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi sedikit saya kasih gambaran ya, teori. Jadi cuman di dalam kitab Taurat itu cuman ada, sorry, ternyata ini ada, aduh maaf ini nggak biasa dimasukin YouTube. Iya, sorry banget. Jadi satu itu adalah kitab apa? Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Ulangan, Bilangan. Jadi cuman kitab Taurat itu cuman ada 5 kitab di Perjanjian Lama yang kita sekarang itu. Jadi itu yang dipegang oleh orang Saduki dan orang Farisi. Tetapi orang Farisi itu bedanya dia percaya kalau setelah kehidupan ini ada kehidupan lain. Dia juga percaya akan roh, percaya akan malaikat, percaya akan iblis dan segalanya. Dan kemudian mereka juga menerapkan apa yang menjadi tradisi yang dahulu. Ya, jadi kalau di kitab itu kan ada misalnya ada yang halal, ada yang haram, terus istiadat tata caranya. Kalau saudara kita yang muslim kan kalau sembahyang harus wudhu dulu. Jadi di sana juga kalau mau makan itu pasti mesti cuci tangan, mesti bersih-bersih dulu ya. Nah, tapi kenapa sih dua-duanya itu gak suka sama Tuhan Yesus? Pertama, kalau orang Saduki itu dia merasa dilangkahi oleh Tuhan Yesus.
siapa sih kamu? Cuman anak tukang kayu, ya. Berani-beraninya memberitakan tentang ada kebangkitan, ada kehidupan. Yang paling pasti itu kebangkitan ya gitu, karena nah itu. Terus dari orang Farisi kenapa? Karena sama, berani-beraninya kamu, siapa sih kamu itu? Kok sampai berani melanggar tata cara, adat istiadat? Kamu tuh kan orang Yahudi apa bukan gitu. Orang Yahudi itu selalu merasa dia punya posisi yang kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang lain. Mirip-mirip gini nih, orang Jakarta kadang-kadang kan merasanya kalau dibilangnya tuh orang apa? Orang kota, iya kan? Kalau saya pulang ke Jawa itu dibilangnya pulang kampung, iya. Nah kalau orang Jakarta ada kampung nggak? Nggak ada. Tinggalnya di mana? Di kota. Tapi kalau saya, biarpun saya baliknya itu udah di kota, tapi kan tetap dibilangnya pulang kampung. Nah itu jadi kalau orang Samaria dan lain-lain itu tuh dianggap lebih rendah kastanya, karena mereka biasanya nggak tahu aturan, ya kan gitu. Nah itu sebabnya baru kita sekarang masuk. Tadi kita itu sebagai orang beriman, punya iman mengakui Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Tapi kita juga harus menyatakan iman kita itu melalui mulut kita. Nah, jadi harus beriman itu harus ada dua, internal dan eksternal. Nggak bisa bilang saya beriman tetapi perkataan dan kelakuannya tidak menunjukkan beriman. Jadi harus balance, harus seimbang. Terus tadi, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Apa? Tadi yang paling terkenal adalah apa? Kalau Yesus suka mengecam, munafik. Kata-kata itu masih sering kita dengar nggak sih zaman ini? Sering ya. Terus kita suka kadang-kadang di sini nggak ada. Tapi saya dulu, munafik loh, gitu. Ikut-ikut orang Jakarta, ya kan gitu. Nah apalagi kalau lagi ngerumpi tuh, dulu zamannya belum SHDR, belum CAP, belum bertumbuh di dalam PDKK. Nah, masih zamannya dulu itu kerja ya. Nah, terus sekarang pertama adalah munafik, ya. Terus yang kedua apa? Tadi kedudukannya tinggi. SOMBONG, sombong. Itu adalah dosa yang paling, malaikat itu kenapa ada jatuh di dalam neraka? Karena dosa kesombongan, ya. Nah, jadi munafik, sombong, sebenarnya ada beberapa, tapi kita hanya bahas sedikit aja ya, beberapa poin yang utama. Jadi ada munafik, ada sombong, dan yang ketiga itu apa ya? Sama juga dosa-dosanya kita. Iri hati. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka bisa aja berbeda pendapat. Kemarin pas Paus Fransiskus datang, beliau itu sungguh kagum dengan keberagaman kita, dengan toleransi kita. Jadi mungkin nggak kalau orang Saduki itu sebenarnya nggak perlu mengecam. Bisa kan? Kalau mereka itu punya
rasa toleransi. Tapi sebenarnya karena mereka apa? Iri, karena mereka sombong. Siapa sih gitu. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang sering kali terjadi di dalam kita semua. Itu sebabnya dikatakan Tuhan, jangan waspada terhadap ragi. Kenapa ragi itu? Karena ragi itu, ibu-ibu di sini siapa nih ya? Saya boleh tanya ini dengan ibu siapa? Oh, Ibu Sasa. Ibu Sasa suka masak enggak? Iya, suka. Wow. Berarti kan tahu ragi itu ya. Ragi itu kecil tapi kalau dipakai dikit jadi ngembang gitu ya kan gitu. Nah, demikian juga kecil sebenarnya kesalahannya si orang Saduki dan orang Farisi. Kecil ya. Terus ada geledek. Dikasih tahu itu yang gede. Itu bisa jadi gede ternyata. Gedenya kenapa? Karena iri hati itu merupakan dosa pokok. Sombong itu merupakan dosa pokok. Jadi kalau kesundul dikit langsung meledak. Tadi kan saya bilang ya, tadi saya dulu belum bertobat itu munafik loh, ya kan? Jadi kalau lagi ngomong-ngomongin orang nih, biasanya gitu kan gitu. Misi ini, iya emang, iya, udah deh tuh berlanjut gitu ya kan. Nah mulai gitu ya kan, gitu sombongnya mulai. Nggak bener tuh gitu, munafik tuh gitu ya kan gitu. Nah jadi itulah yang harus kita waspadai. Kemudian, nah saya akan membahas yang munafik ini terakhir. Karena ini bersifatnya tuh timbal balik ya, dua arah. Saya itu kemarin ini pernah contoh. Bukan kemarin sih sebenarnya, saya ambil contoh tadi aja deh. Tadi itu saya diantar sama anak saya ke sini. Tadinya dia mau ikut pewartaan sampai akhir. Walaupun sebenarnya dulu tuh dia paling gak mau. Karena dia yang selalu kesundul-sundul gitu ya kan. Contohnya gitu, dia tuh di rumah kayak gimana gitu. Tapi ternyata tadi karyawan kami tidak masuk satu. Tepatnya kasir ya gitu. Alasannya kenapa? Karena ada salah satu karyawan kami, dia itu kena monkeypox kemarin. Ya kan udah lagi ada wabah ya. Nah tapi kebetulan puji Tuhan di tempat kami ini, saya dibantu dengan teman saya. Itu dia punya anak adalah seorang dokter. Jadi kalau karyawan itu biasanya selalu kita bertanya dulu gitu, diseleksi dulu gitu. Jadi kalau dia udah benar sehat, baru dia boleh masuk. Jadi setelah 3 minggu masuklah dia. Tetapi kasir saya ini, orang tuanya ini takut anaknya itu ketularan monkeypox. Jadi dia bilang, bukannya disuruh cuti dulu loh, kata-katanya, keluarin dulu dia, baru anak saya boleh bekerja lagi. Terus kan, aduh sadis banget ya, ya gitu. Sebenarnya memang kalau dibandingin kinerja prestasi si anak yang kena monkeypox sama si anaknya yang kasir itu, ya kinerjanya bagusan yang kasir lah, makanya dia jadi kasir, bisa dipercaya. Tapi kalau mau ngeluarin orang yang ini kan juga nggak tega ya gitu. Jadi di satu pihak sebenarnya ultimatumnya tuh kemarin, jadi saya masih minta waktu gitu kan. Saya bicarain sama anaknya dulu gitu ya.
pelan-pelan. Tapi ternyata tadi pagi udah nggak boleh masuk anaknya gitu. Jadi, waduh, saya bilang, akhirnya saya bilang, baik, saya minta waktu sampai jam 1 siang, nanti jam 1 siang saya akan bicara. Nah, disitulah kenapa kadang-kadang kita tidak memikirkan orang lain. Bagaimana kalau itu anak kita gitu, ya kan gitu. Nah, kenapa? Jadi seringkali kita itu merasa sombong, kita yang terbaik. Mungkin bukan ibunya, tepatnya bapaknya, ibunya nggak bilang. Bapaknya itu merasa anak saya nggak mungkin ketularan, saya jaga baik, anak saya bersih, anak saya bergaulnya nggak macem-macem gitu, ya kan? Berarti ada dosa kesombongan. Tapi kita nggak ngerasa kan? Kadang-kadang itu terselubung dengan rasa melindungi. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus hati-hati, karena kesombongan kecil ini bisa berakibat kepada yang lain, berakibat besar, ya kan, transfer. Nah, besok-besok mungkin karyawan nggak ada semuanya yang akrab ya, ada yang iri juga pasti kan. Waduh, kalau ada yang sakit Bu, keluarin aja. Ya, apalagi kalau yang nggak disuka gitu. Nah, itulah sebabnya itu salah satu. Tetapi saya kemarin-kemarin ini masih suka bilang komen sama suami saya, maaf saya tuh seneng banget tuh sebenarnya kalau firman itu jalan-jalan, karena bisa lebih akrab ya gitu menyapa dari depan belakang, maaf ini. Tapi bagus juga karena dengan YouTube itu mereka yang tidak hadir bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah suatu sarana yang luar biasa banget dari PKK di sini. Saya suka bilang, aduh papimu tuh orang Farisi juga ya, gitu. Itu saya loh, saya yang udah jadi pewarta loh, ya kan gitu. Jadi saya ngerti tuh orang Farisi gitu, ya kan. Tapi kenapa? Karena suami saya itu suka kalau enaknya diambil, kalau nggak enaknya nggak diambil gitu, ya kan gitu. Kalau dia lagi bener dia terima, tapi kalau dia lagi salah dibilangin dia nggak terima gitu kan gitu. Jadi saya bilang sama anaknya, lama-lama papimu kayak orang Farisi juga ya gitu. Jadi Jadi sebenarnya dalam tanda kutip seorang pewarta pun bukan menjamin bahwa dia akan selalu benar, ya. Jadi kita di sini bersama-sama belajar, mungkin di dalam berkat Tuhan saya boleh ada di sini. Tetapi sesungguhnya kita sama-sama belajar untuk menghidupi firman Tuhan, untuk dibenarkan pada akhirnya di hadapan Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lagi ada kesulitan, misalnya di sini tim siapa ya? Atau mungkin temen aja deh gitu. Nih, kalau satu nih ya, pas lagi ada tugas datangnya telat, gitu ya kan? Terus udah gitu, aduh udah tahu telat, udah tahu tugas tapi kok masih telat aja gitu ya kan gitu. Terus ternyata yang telat ini udah lari-lari terus, aduh, maaf, aku telat gitu kan. Terus yang lain pasti dalam hati udah mengkel banget gitu. Ini PD bisa telat nih gara-gara kamu telat gitu kan gitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya terkadang PD di situ. Tetapi terus kemudian ibu koordinatornya nih baik, atau WL-nya deh gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, ayo. Udah, apa kamu mau duduk dulu, minum dulu, nggak apa-apa, kita latihan dulu, kamu cukup dengerin aja. Terus yang lain mengkel nggak sih?
Biasanya mungkin di sini nggak ada. Biasanya tuh mengkel. Ya udah telat kita dari tadi nungguin. Gue datang dari jam. Kalau biasa kalau di PD saya jam 5 ya. Gue udah datang dari jam 5, belum ada apa-apa, udah bantuin pasang sound system, ngaturin bangku. Giliran dia datang, udah telat gitu ya. Terus masih disuruh duduk minum. Padahal gue tadi datang juga capek loh pulang dari kantor gitu ya kan. Nah, seringkali hal-hal seperti itu mungkin cuma satu, tapi akhirnya merembet, menular ya. Jadi terkadang kita pasangan suami istri sering gak sih iri? Saya tuh sering banget iri loh sama suami saya, jujur. Aku udah kerja dari pagi sampai malam. Maaf, suami saya tuh toto. Kalau saya itu kan apa ya bilangnya? Ya, jadi kalau suami saya itu pokoknya makan semua itu perlu disiapkan oleh istri. Jadi kewajiban itu udah kewajiban pokok gitu ya. Dari dulu sampai sekarang udah 34 tahun. Itu pokoknya dia makan harus ada sup, ada sayur tumisan, ada satu lauk daging ya gitu maksudnya. Nah, jadi dia pulang mah tinggal enak aja. Terus nanti kalau misalnya saya telat, dia ya udah nungguin aja, nggak merasa berdosa. Nah, tapi saya punya siapa? Punya anak. Kalau saya itu marah-marah, apakah saya jadi ragi? Ya, ragi itu bisa baik, bisa buruk. Jadi saya menjadi ragi yang buruk. Tapi kalau saya bisa menjalankan, itu nggak kecil. Karena suatu hari anak saya akan berumah tangga. Jadi ketika saya sabar, apapun yang dia hadapi nanti dengan pasangannya, dia akan belajar untuk sabar. Dan sabar itu adalah salah satu buah Roh Kudus. Nah itu. Terus kalau saya makanya boleh nggak ya? Sebenarnya saya biasanya suka nanya ke ibu-ibu di sini. Karena ini bapaknya cuma saat. Yang mudaan deh nih yang di depan. Pak pernah iri nggak sih? Biasanya katanya yang suka iri tuh perempuan. Bener nggak? Ini suara terbanyak loh. Kata bapaknya kalau dijawab, iya ntar disatronin semua nih gitu. Iya nggak Pak? Pernah nggak kalau laki-laki itu pernah iri nggak sih? Pernah. Nah, yang mewakili pria boleh deh, Bapak yang di belakang juga boleh. Ini kan ada ibu nih di sebelah. Irinya tuh kenapa sih Pak? Pernah iri nggak sama ibu? Kalau saya kan irinya sama suami nih. Sekarang Bapak pernah nggak iri sama istri? Pernah nggak Pak? Iri sama istri? Pernah? Irinya kenapa tuh Pak? Wah, waduh, ini kelas tinggi nih irinya. Aduh ibu, berarti ibu itu orang yang penuh kasih sayang. Berarti ibu itu adalah orang yang ramah. Tapi percaya Pak, cinta ibu itu cuma sama Bapak. Kenapa? Saya itu pacaran sama suami saya itu dari zaman kuliah. Jadi saya itu karena orang Jawa, jadi pokoknya setiap ketemu orang pasti senyum. Nggak kenal juga pokoknya satu kampus disapa, ya kan? Padahal itu yang buat suami saya jatuh cinta. Tapi waktu udah menikah, dia kesel banget sama saya. Karena saya terlalu ramah sama orang lain, ya kan? Jadi saya tuh iya,
cemburu sama iri deket-deket lah ya gitu ya, beda-beda tipis gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya pernah tanya sama suami saya, Pih, kamu tuh sebenarnya iri gak sih sama aku? Ya irilah, katanya. Gue capek-capek cari duit, terus dia mah tinggal menikmati. Aku juga cari duit, aku bilang gitu. Terus, tapi kan duitnya dipegang kamu. Betul nggak gitu? Jadi kalau duit suami, duitku. Duitku adalah duitku. Nah itu, jadi ternyata istri itu juga suka diiriin loh sama suami, cuman nggak nyadar ya kan gitu. Nah terus kalau ini pokoknya cerita aja gitu ya. Jadi ini jelek-jeleknya saya. Jadi kalau suami saya tuh pengen beli yang sebenarnya suami saya tuh gini. Jadi kalau saya yang beliin branded nggak apa-apa. Tapi kalau dia beli sendiri, saya tuh cuci-cuci. Mending bagus itu harganya berapa ya? Terus kamu udah tahu itu ada diskon apa enggak? Itu sebentar lagi juga diskon gitu kan. Nah, ya ini seringkali kita menjadi sombong dan iri hati. Itu terselubung banget loh, sombong dan iri hati. Sombong kenapa? Kita merasa diri kita paling tahu, paling ngerti gitu. Jadi kita berasanya, padahal kan kalau kita dibalikin kayak gitu coba sama suami, kan kita merasa disalahin ya gitu. Padahal sebenarnya kita kan suka berkelit, maksudku kan sayang sama dia gitu ya kan gitu. Tapi ini menjadi ragi. Kenapa? Karena itu menimbulkan luka, kesalahpahaman dengan suami istri. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin ada iri hati dan kesombongan. Siapa nih di sini yang bilang pengen kasih contoh, kok kayaknya saya melulu ya tadi ya. Pernah nggak sih ada yang iri hati? Tapi dulu saya waktu kuliah saya iri hati loh. Saya tuh kan dari Jawa ya kuliah. Jadi saya tuh belum bisa punya sepatu yang bagus-bagus. Jadi sepatu saya tuh ya yang murah-murah lah gitu. Saya masih ingat tuh cuman berapa puluh ribu deh kayaknya gitu ya. Terus kalau yang orang Jakarta kan sepatunya apik ya gitu kan maksudnya. Nah terus tapi puji Tuhan ketika saya kerja saya bisa. Tapi apakah itu bisa memuaskan kita? No. Hanya memuaskan sesaat dan tidak akan pernah puas. Jadi iri hati itu tidak akan pernah berhenti kalau tidak kita rem. Karena iri hati itu dosa pokok. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita tahu kan iri hati itu selalu muncul. Dan itu sebabnya kita perlu waspada. Kemudian lagi adalah kesombongan. Kesombongan itu tadi ya, selalu merasa diri kita lebih baik, lebih pandai, terus pokoknya lebih segala-galanya deh dari orang lain. Dan jangan salah, kesombongan itu seringkali terselubung dengan apa? Rendah diri, betul. Wah luar biasa ya di sini kayaknya saya udah nggak usah mewarta. Rendah diri. Jadi kadang-kadang, ntar kalau dulu pertama kali saya jadi ikut tim pujian, jangan deh, jangan aku. Aku tuh belum bisa loh. Tapi sebenarnya saya itu rendah diri atau sombong? Karena saya itu sombong. Kenapa? Karena saya takut dianggap jelek. Karena saya takut dianggap tidak bisa. Tapi sesungguhnya
Siapa yang memilih kita? Tuhan. Jadi siapapun di sini yang dipilih Tuhan, menjadi bagian apapun kita, jangan pernah merasa rendah diri. Karena kita itu sebenarnya udah diangkat Tuhan luar biasa. Jadi kalau kita tidak menghargai, berarti kita cuman kita lebih takut diomongin orang apa diomongin Tuhan? Diomongin Tuhan, ya. Jadi kalau dulu saya bisa maju itu karena saya putusin, pokoknya Tuhan kamu yang milih aku maju. Bukan karena aku bisa, tapi karena aku mau taat. Jadi mau dia bilang jelek, ya berarti besok saya harus lebih baik lagi. Kalau dia bilang suara saya fals, besok saya harus lebih baik lagi. Dan saya harus rendah hati mengakui, oh saya baru belajar, saya mau berubah, saya mau menjadi lebih baik. Ya, terkadang kita itu lebih takut diomongin orang daripada diomongin sama. Membuat Tuhan, mestinya sih bukan diomongin Tuhan ya, Tuhan nggak kayak kita suka ngegosip, tapi menyakiti hati Tuhan ya. Jadi kalau kita kasih anak kita nih udah dibeliin misalnya baju yang bagus gitu ya, terus anak, Ami aku nggak pantas deh pakai itu, sedih nggak hati kita? Sedih kan? Ya, jadi coba kalau dengan oh iya, tapi kayaknya pantas nggak sih Mi, pantas nggak sih gitu ya kan gitu. Tapi mau dicoba, itulah kita. Dan yang ketiga adalah munafik. Munafik ini sebenarnya nggak beda jauh. Munafik itu jadi seringkali kita menganggap diri kita lebih baik. Jadi kita gampang banget mencela orang lain. Nah sekarang saya mau nanya, udah deh yang paling deket Bu Herlina aja deh, atau enggak jangan Bu Herlina deh. Itu tuh keyboardis kita, Bu Anita. Kalau kita bilang munafik itu kenapa sih biasanya Bu Anita? Kalau kita tuh mungkin dulu deh, sekarang udah enggak. Kalau kita bilang, aduh tuh orang munafik, itu tuh biasanya ciri-cirinya kayak gimana? Kenapa? Basa-basi ya. Basa-basi. Saya mengalami, saya itu karena orang Jawa gak boleh ngomong to the point. Jadi kalau mau ngomong nyampe ke sono muter, basa-basinya banyak banget gitu ya. Puji Tuhan suami saya orang Jakarta. Jadi anak saya satu ikut saya, satu ikut bapaknya. Yang ikut bapaknya anak perempuan, yang ikut saya anak yang cowok. Jadi kalau anakku yang cewek, Mami, kenapa sih kalau ngomong muter? Mabok gitu. Nah itu, jadi seringkali kita mencap orang itu munafik karena dia berbasa-basi. Atau dia itu nggak ngomong to the point. Tapi kenapa saya bilang ini adalah yang terakhir saya akan sampaikan karena bertolak belakang. Tapi ada kalanya itu benar. Jadi kita harus berani untuk mengungkapkan kebenaran. Jadi bukan berarti salah kalau orang kita kalau dibilang munafik, kita harus introspeksi. Berarti ya itu memang betul. Ada kalanya orang tuh nggak ngerti dan saya sendiri pernah kena batunya. Jadi maksudnya saya juga suka muter-muter, tapi ada sekali saya juga ngalamin hal itu. Orangnya tuh kalau ketemu saya baik banget, tapi di belakang dia ngomongin saya. Waduh, marahnya minta ampun ya gitu. Caranya berbeda memang gitu, tapi
intinya sama. Ya maksudnya kurang lebihnya sama kan gitu. Jadi ketika kita nggak suka atau kita ada sesuatu, lebih baik kita katakan secara terbuka, tapi dengan kasih, dengan lemah lembut. Dan saya percaya di sini semua punya Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan bilang apa? Roh Allah yang berbicara melalui mulut kita. Jadi kalau Roh Allah ada di hati kita, Dia keluar lewat mulut kita, ya. Jadi itu sebabnya tadi balik lagi hati dan perkataan. Jadi kita pada pagi hari ini saya cuman ingin berbagi 3, ragi, waspada terhadap iri hati, kesombongan, dan juga munafik. Ya, nah itu tadi saya ada satu lagu apa ya? Oleh karena mungkin ya, ya lagunya tuh udah lama banget, yang itu saya bilang semalam tuh saya muncul kemarin ini lagu sampai saya nyari-nyari apa ya gitu lagunya. Yuk boleh ya tim pujian membantu saya sambil akan saya tutup di dalam doa. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Hari ini, pagi siang ini, aku telah menyampaikan semua yang Engkau titipkan bagiku. Dan aku percaya itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami semua. Biarlah di dalam kemurahan dan kebaikan-Mu segala sesuatu yang diwartakan pada pagi hari ini boleh Engkau ubahkan menjadi berkat yang datang daripada Engkau sendiri bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Biarlah oleh berkat ini mereka boleh menjadi saluran kasih dan berkat yang datang daripada Engkau sendiri. Mereka boleh selalu waspada. Mereka boleh dijauhkan dari kesombongan, dari iri hati, dan juga dari kemunafikan. Karena mereka ingin menjadi persembahan yang terbaik bagimu. Biarlah bukan hanya dengan tangan yang terangkat, tapi juga dengan seluruh hati
dengan seluruh roh dan jiwa yang terangkat. Mereka boleh menjadi penyembah-penyembah yang sungguh dibenarkan di dalam Engkau, yaitu mereka, anak-anak-Mu yang hadir di sini, yang ikut ambil bagian, agar tanpa terkecuali mereka semua boleh menerima berkat yang datang daripada Engkau sendiri. Mereka boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu karena mereka boleh mengimani Engkau di dalam hati mereka, tapi sekaligus di dalam seluruh kegerakan mereka, melalui mulut, bibir, tingkah laku, melalui seluruh keberadaan mereka. Engkau paling mengerti, Tuhan, apa yang sedang mereka alami. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Engkau yang akan pilih, Tuhan. Jangan pernah biarkan permasalahan, pergumulan, apapun itu, ataupun sukacita kami, membuat kami lupa bahwa Engkau adalah Allah. Engkau lah yang akan meraja sepenuhnya atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan pengantaraan Yesus Putra-Mu yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan karena oleh Roh Kudus-Mu yang bersemayam di hati kami, biarlah kemuliaan Allah senantiasa dinyatakan di dalam dan bagi kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau arahkan tangan kita. Tuhan, Engkau yang paling mengerti segala sesuatu yang tersembunyi. Engkau yang melihat ke dalam, bukan melihat apa yang di luar. Engkau yang paham segala pergumulan, kelemahan, sakit, penyakit, kekurangan, segala masalah ekonomi, masalah keluarga, apapun Tuhan yang menjadi jeritan hati kami. Kami percaya Engkau mendengarnya. Saat ini, di dalam kemurahan-Mu yang lebih dari hidup, di dalam kebaikan-Mu yang tidak pernah terpikirkan oleh kami percaya Engkau telah sediakan segala yang terbaik, rancangan yang terbaik, berkat-berkat yang terbaik, janji-janji-Mu yang akan tergenapi seturut dengan waktu, seturut dengan kehendak-Mu bagi mereka semua. Itulah iman kami Tuhan, karena kami pegang janji-Mu, karena kami pegang firman-Mu Tuhan, bahwa terjadilah pada kami sesuai dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menjawab seluruh doa kami. Amin. Nama Bapa. Sama-sama. Terima kasih Bu Yeni atas pewataannya yang begitu luar biasa ya, di mana kita diingatkan kembali untuk tidak mudah menjadi seperti orang Farisi dan Saduki, dan selalu berjaga-jaga ya dan waspada, karena iblis zaman sekarang tuh bukan kayak dulu ya, seperti Dracula menakutkan, kutil anak menakutkan, tapi iblis sekarang tuh banyak memakai dasi,
dan tidak terasa, kerjanya smooth ya, tapi menggigit. Nah, jadi kita harus dekat-dekatan dengan Tuhan supaya tetap dilindungi. Mari Bapak Ibu, sekarang tiba waktunya kita mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Karena PDKK ini bisa berjalan karena bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa bantuan kalian, PDKK tidak juga berjalan ya. Terima kasih. Mari. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ada pengumuman dari pengurus? Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada persekutuan doa pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Yeni atas renungannya pada siang hari ini yang sungguh sangat memberkati. Kami belajar untuk lebih rendah hati dan berkenan bagi Tuhan, menjadi ragi yang baik buat sesama. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Ibu, dan makin diberkati dan menjadi sukacita bagi semua umat dan semua orang yang Ibu kenal. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang telah memberikan kesaksian, untuk Ibu Hiani, Ibu Sri, Ibu Linda, dan Ibu Lika. Terima kasih untuk kesaksiannya yang sungguh sangat menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih untuk tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Herlina dan teman-teman singer. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada pemain keyboard Ibu Anita, terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada petugas LCD proyektor Ibu Uniati dan Ibu Desi. Kepada petugas sound Bapak Yudi, terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada petugas penerima tamu, kolektan, dan seluruh teman-teman yang melayani di siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, PD malam akan diadakan tanggal 26 September pukul 19.30 dengan tema Disiplin Berdoa yang akan dibawakan oleh Bapak Doni Silvian. Yang kedua, PD Pagi akan mengadakan persekutuan doa tanggal 1 Oktober dengan tema Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya yang akan dibawakan oleh Ibu Irma Ho. Yang diadakan di tempat ini hari Selasa pukul 10. Pengumuman terakhir teman-teman pengurus, mohon tinggal di tempat ini karena nanti akan ada rapat. Demikian pengumuman. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Silakan. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Datang lagi ya teman-teman setiap hari Selasa di tempat ini.
Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman, sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Terima kasih Bu Fonita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya ya, firman yang sudah ditaburkan oleh dan diwartakan oleh Ibu Yeni tidak pernah akan sia-sia, tapi boleh menetap di dalam tubuh jiwa roh pikiran kita dan boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Ciao, semangat ya. Nah, kita sudah di penghujung acara PD pagi hari ini. Mari kita mau pulang dengan damai, dengan penuh damai sukacita. Kita transferkan apa yang kita dapat kepada orang-orang sekeliling kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan atas pengajaran yang telah Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah akan sia-sia ya Bapa, tapi boleh menetap di dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkatilah Ibu Yeni dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, dalam segala perkara apapun, entah itu pekerjaannya, keluarganya, rumah tangganya, anak-anak, cucu menantunya, dan juga pelayanannya, sehingga dia boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi terang dan cahaya dan garam bagi sesama yang dilayani. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sebentar lagi akan melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden. Kirimkan pada kami Tuhan presiden yang wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang benar-benar Tuhan tidak dikendalikan oleh siapapun, yang benar-benar mau berbakti dan bekerja dengan tulus bagi bangsa dan negara ini. Juga sebentar lagi kami akan melakukan pilkada ya Bapa. Kirimkan pada kami Tuhan pejabat-pejabat pemerintah yang jujur, yang bukan koruptor, yang bukan menghalalkan segala cara demi kekuasaan, harta atau apapun Tuhan, tapi benar-benar yang punya hati yang tulus dalam menyejahterakan dan juga memimpin bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang benar-benar berharga di mata-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau akan melawat bangsa Indonesia ini. Engkau akan melawat bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa Tuhan. Pertobatan massal akan terjadi besar-besaran Tuhan. Yang bagi kami mustahil, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu yang hadir tempat ini. Berkati mereka di dalam segala perkara apapun Tuhan. Mereka yang letih, lesu dan berbeban berat, Kau berikan setitik cahaya harapan, agar mereka mampu dan kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga akan memberikan mereka karunia kesabaran dan ketaatan dalam menanti jawaban-jawaban yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati kami semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hari esok pasti akan lebih baik, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan pernah kita menyerah sebelum kaki melangkah, apalagi berputus asa hingga sesali diri. Datang pada Yesus, tanggalkan semua beban, dan kuasa Roh Kudus-Nya sanggup beri kekuatan. Kegagalan hanyalah kemenangan yang tertunda. Jadikan sebagai pengalaman dan bukan kekhawatiran. Datang pada Yesus, tanggalkan rasa cemas, dan kuasa Roh Kudus-Nya sanggup beri kelegaan. Mari jabat tangan.
bergandengan satu dalam kasih Tuhan, bersama kita raih kemenangan. Saat yang terindah, saat yang terbaik dah siapkan, hari esok pastikan lebih baik. Mari jabat tangan, mari bergandengan satu dalam kasih Tuhan, bersama kita raih kemenangan. Saat yang terindah, saat yang terbaik dia siapkan, hari esok pastikan lebih baik. Hari esok pastikan lebih baik. Hari esok pastikan lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.